Selamat pagi Bapak dan teman-teman, kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Flaviana Mariata Lupu dengan NRP 320 302 1068 dan rekan saya Aurel Yofi Surdila dengan NRP 30 320 30 21 135. Dan selanjutnya Saya Kristina Septia Andini dengan NRP 320 30 21120. Saya Lois Denli dengan NRP 320 302 1008. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang artikel yang berjudul Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi Internasional pada November 2010. Pembagiannya disebut penyusutan. Akuntansi akrual juga membutuhkan item infrastruktur seperti jalan dan jembatan untuk dinilai dan dimasukkan sebagai aset dalam neraca pemerintah. Diperdebatkan, akuntansi akrual memungkinkan pemerintah untuk mengambil pandangan yang lebih luas atau dalam jangka panjang dari komitmen dan tanggung jawab mereka daripada akuntansi kas. Untuk memungkinkan konsistensi dan komparabilitas di antara laporan laba rugi dan neraca sektor swasta ini, standar akuntansi telah dikembangkan dan diamanatkan dari Januari 2001. Australia, Selandia Baru, dan Masyarakat Ekonomi Eropa atau EEC menghasilkan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi yang sama, yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS. Amerika Serikat mempertahankan yurisdiksi atas standar akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan perusahaan publik yang berbasis di Amerika Serikat di bawah Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau VASB. Standar akuntansi untuk sektor pemerintah tidak mengalami kemajuan yang sama seperti yang diambil dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Swasta. Di Amerika Serikat, standar akuntansi keuangan untuk sektor pemerintah dikembangkan oleh Government Accounting Standard Board atau GASB. Organisasi non-profit sektor swasta independen ini menetapkan dan mengubah standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah negara bagian dan lokal Amerika Serikat. Di tingkat internasional, ada standar akuntansi terpisah untuk sektor publik dan swasta. Standar ini diharapkan berlaku untuk semua entitas sektor publik, termasuk pemerintah nasional, negara bagian, lokal, dan entitas komponennya. Selain perusahaan bisnis, pemerintah yang mematuhi IFRS, artinya pengaturan standar akuntansi saat ini di Australia dan Selandia Baru mencerminkan pandangan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum berlaku juga untuk sektor publik dan swasta. Meskipun IFRS ditunjukkan untuk entitas yang mencari keuntungan, AASB dan Dewan Standar Pelaporan Keuangan dan Institute of Chartered Accounting of New Zealand telah memilih dan berkomitmen mengembangkan standar sektor netral. Hanya 3 standar akuntansi Australia yang telah dikembangkan secara khusus untuk sektor publik Australia, yaitu AAS 27 dan AAS 29 serta AAS 31. Selanjutnya, entitas pemerintah yang tidak tunduk pada ketiga standar akuntansi ini seperti perusahaan perdagangan pemerintah diharuskan untuk mematuhi semua IFRS yang relevan. Kerangka Government Finance Static atau GFS yang digunakan oleh Biro Statik Australia untuk menganalisis hasil anggaran di Australia telah beralih dari akuntansi tunai ke akuntansi aktual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. selanjutnya meski bisa dibilang berhasil diterapkan di negara maju, belum berhasil diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi di banyak negara, terutama di negara berkembang. Hal ini terlepas dari berbagai upaya oleh beberapa negara yang telah diakui oleh Komite Sektor Publik IAFC bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sifat dan kecepatan migrasi ke akuntansi aktual meliputi sistem pemerintahan dan lingkungan politik negara. Apakah reformasi hanya berfokus pada perubahan kerangka pelaporan atau mencakup reformasi skala yang lebih luas lainnya? Selanjutnya, pengenalan akuntansi aktual menyiratkan persyaratan untuk investasi besar dalam sistem informasi manajemen untuk mendukung persyaratan penganggaran. Dan hal ini dapat mendukung praktik manajemen yang lebih baik. Hal ini pula membutuhkan perubahan budaya oleh manajer dalam departemen dan lembaga melalui pemahaman dan penerimaan tentang
bagaimana menggunakan informasi tambahan dan memanfaatkan potensial yang dihasilkannya, serta komitmen untuk berubah. Menurut di Kitaki tahun 2002, untuk negara Fuji, sistem akuntansi pemerintah setidaknya berusia 20 tahun dan mengikuti sistem akuntansi berbasis kas yang ketinggalan zaman. Sejak pertengahan 1990-an, panggilan kuat telah dibuat dari beberapa sektor swasta untuk merombak sistem dan menggantinya dengan yang baru, yang didasarkan pada standar akuntansi aktual. Jelas bahwa di negara ini, pada tahun 1994, Kementerian Keuangan menanggapinya dengan mencoba memperkenalkan akuntansi aktual bersama dengan banyak reformasi sektor publik lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada saat itu, tahun 1994, pengaturan implementasi yang diusulkan untuk pengenalan akuntansi aktual adalah migrasi dalam proses 2 tahap pada tahap awal. Ini adalah kehutanan, keuangan, dan kelautan. Departemen yang tersisa akan bermigrasi ke akuntansi aktual pada tahap kedua. Departemen percontohan bertujuan untuk menyediakan informasi anggaran aktual pada bulan Maret 1995 dan menyelesaikannya. Migrasi percontohan pada 1 Januari 1996, Departemen yang tersisa bertujuan untuk menyediakan informasi anggaran aktual pada bulan Maret 1996 dan menyelesaikan migrasi percontohan sebelum 1 Januari 1997. Sebuah tim proyek yang terdiri dari 8 anggota dibentuk untuk bekerja dengan konsultan eksternal. Tim proyek dan konsultan eksternal harus melapor kepada sekretaris tetap untuk keuangan dan pembangunan ekonomi yang merupakan ketua komite pengarah proyek. Namun, setelah upaya dan biaya yang cukup besar, proyek itu dihentikan ketika terjadi perubahan pemerintahan sebagai akibat 99. Sekretaris utama yang berkontribusi terhadap kegagalan proyek adalah tidak adanya manajer yang ditugaskan untuk mengawasi operasi ketika proyek akuntansi aktual dilaksanakan pada tahun 1994. Menurut Auditor Jenderal, kurangnya keahlian akuntansi di pemerintahan menyebabkan biaya tambahan, terutama kebutuhan untuk mencari pekerjaan persiapan aktual utama. Dengan penggulingan pemerintahan 1999 pada tahun 2002, setelah kudeta, pemerintahan sementara yang baru memulai kembali proyek tersebut. Terlepas dari kudeta lain dan pemerintah sementara reguler, pemerintah Fiji terus maju dengan rencana untuk bermigrasi dari akuntansi tunai ke akuntansi aktual. Menurut Velo dan Kaleher, pada tahun 1991, konsep akuntansi aktual sederhana untuk dipahami, tetapi sulit untuk diterapkan. Memang tugas penerapan akuntansi keuangan aktual selalu diremehkan dalam proses komersialisasi. Treasury Board of Canada telah mengidentifikasi beberapa pelajaran penting dari organisasi pemerintah yang telah dikonversi ke sistem akuntansi aktual, yaitu yang termasuk hampir tidak mungkin untuk melebih-lebihkan jumlah pelatihan yang dibutuhkan, pergantian staf akan terjadi selama implementasi, pelatihan paling baik menggunakan data aktual karena lebih bermakna bagi personel yang dilatih. Selanjutnya, fokus awal pada kebijakan dan standar akuntansi adalah tepat karena hal ini dapat berdampak pada persyaratan sistem informasi, strategi pelatihan, dan strategi komunikasi selanjutnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang diadopsi untuk pengumpulan data melibatkan wawancara semi terstruktur dengan pendukung utama yang terlibat dalam migrasi pemerintah dari akuntansi tunai ke akuntansi aktual. Rangkaian wawancara pertama terjadi di Fiji pada tahun 2004. Wawancara lanjutan dilakukan pada tahun 2008. Peserta berasal dari Kantor Auditor Jenderal, Departemen Keuangan, Departemen Kejaksaan Agung, dan Departemen Pertahanan. Wawancara memakan waktu sekitar 2 jam untuk setiap peserta dan dengan persetujuan mereka direkam. Transkrip dikembangkan dari kaset audio untuk mendapatkan tema yang umum. Pertanyaan yang dilakukan kepada peserta didasarkan pada topik umum berikut. Yang pertama,
apa keterlibatan Anda dalam proyek akuntansi cash to accrual? Yang kedua, apa pendapat Anda tentang bagaimana proyek ini berjalan? Yang ketiga, mengapa Anda yakin akuntansi accrual belum berhasil diterapkan? Dan yang terakhir, akankah laporan pemerintah mengikuti standar akuntansi? Dan jika demikian, dari yurisdiksi mana standar akuntansi tersebut berasal? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sehubungan dengan lambatnya penerapan akuntansi akrual, maka lahirlah 4 hasil utama, yaitu 4 tema umum yang diturunkan dari transkrip audio Jurnal Riset Bisnis Ekonomi Internasional November 2010. Yang pertama, dari jilid 9 nomor 11, terlalu banyak serta terlalu cepat, yang berarti umumnya para peserta berpendapat bahwa pada upaya awal pemerintah berusaha untuk mengubah terlalu banyak dan terlalu cepat, yang berarti reformasi layanan publik yang luas sedang dilakukan dalam hubungannya dengan migrasi akuntansi tunai ke akuntansi akrual. Ini termasuk mengubah peran sekretaris permanen menjadi Chief Executive Officer, serta menempatkan Chief Executive Officer pada kontrak berbasis kinerja. Yang kedua, perangkat lunak yang dibeli salah, yang dimana dari sudut pandang utama dari sebagian besar peserta adalah bahwa perangkat lunak yang dibeli tidak mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan yang baru, terlalu rumit, sehingga terlalu mahal dan memerlukan terlalu banyak perubahan sistem, yang dimana memiliki program yang sangat berbeda dengan yang direncanakan oleh pemerintah, sehingga perlu dilakukannya perubahan secara berkala agar sistem yang digunakan dengan sistem yang ada di komputer atau perangkat lunak yang digunakan itu bisa sejalan. Dan yang ketiga, terlalu banyak ketergantungan kepada konsultan internasional, di mana pemerintah pada 2 kesempatan pertama sebuah kantor akuntan internasional dari Australia terlibat untuk mengelola penerapan sistem akuntansi baru. Hal ini dianggap seperti merugikan bagi para pendapat peserta karena pemerintah harus membiayai konsultan Australia tersebut sekitar $2.000 per harinya, juga harus membiayai tiket pesawat maupun biaya hidup serta akomodasi yang dibutuhkan. Dan hal itu juga tidak terlalu berpengaruh dengan perubahan yang diinginkan, dan dampak dari hal ini adalah banyak konsultasi atau konsultan lokal itu memilih untuk memundurkan diri dari layanan publik dan mereka ingin masuk dengan perusahaan perangkat lunak lainnya. Dan yang terakhir adalah basis keterampilan yang rendah untuk akuntan layanan publik, di mana para orang-orang atau para sumber daya manusia yang bekerja di sektor publik ini tidak memiliki basic khusus atau keterampilan dasar mengenai akuntansi yang baik, sehingga mereka nggak mengerti cara berubahnya akuntansi tunai ini ke akrual, dan mereka diberi upah yang lumayan rendah, dimulai sekitar 12 sampai $15 per hari. Ya, staf pegawai negeri yang terampil pun mengundurkan diri untuk pekerjaan sektor swasta yang dibayar lebih tinggi. Dan banyak yang pensiun terjadi pada usia 55 tahun. Hal ini akhirnya mengakibatkan bahwa sektor publik yang diharapkan yaitu akuntansi akrual, sistem akuntansi akrual itu akhirnya tidak berjalan dengan lancar dan malah gagal. Belajar dari kejadian ini, sejak tahun 2004, proyek akuntansi akrual yang sekarang dipimpin oleh Kementerian Keuangan Fuji berada pada skala yang lebih kecil dan jauh lebih fokus daripada yang dicoba sebelumnya. Hal ini dikarenakan agar proses kegagalan yang dialami akan mengalami penurunan dan masih menguji coba supaya akuntansi akrual yang digunakan kali ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak gagal lagi seperti yang dulu. Selanjutnya akan kita mulai diskusi dengan para pendapat peserta yang akan dimulai oleh teman saya. Beberapa diskusi dari para peserta. Yang pertama, pergantian tenaga kerja yang tinggi dari personel terampil kemungkinan akan terus berlanjut. Patut dicatat bahwa pemerintah negara maju juga mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan personel akuntansi yang sangat terampil. Mereka juga berangkat untuk remunerasi yang lebih lagi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menurut Taylor pada tahun 2005, apakah para pemimpin proyek sekali lagi meremehkan jumlah pelatihan yang dibutuhkan personel, ataukah tugas siapapun yang akan menerapkan prosedur akuntansi akrual itu setiap harinya?
selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, apakah pemerintah negara ini siap untuk melakukan investasi besar untuk meningkatkan infrastruktur yang dibutuhkan, misalnya perangkat keras komputer? Peningkatan akan dilakukan atau diperlukan untuk akuntansi aset dan kewajiban yang tepat, manajemen aset dan juga prosedur pengendalian internal yang lebih kuat. Bisa jadi pemerintah negara ini tidak mampu membiayai investasi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah, akankah pegawai negeri yang saat ini tidak terlibat dalam proyek akuntansi akrual dengan antusias menerima perubahan yang akan dibawa oleh akuntansi akrual, dan akankah mereka bersedia melakukan pelatihan di tempat kerja yang diperlukan ketika reformasi mencapai cabang mereka? Banyak pegawai negeri telah terlibat dalam pelatihan akuntansi akrual pada 2 kesempatan sebelumnya dan kemungkinan besar akan pesimis tentang masa depan upaya lain. Jadi intinya adalah dengan kesulitan yang diharapkan, diantisipasi bahwa untuk bangsa ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan migrasi penuh dari akuntansi tunai ke akrual. Untuk penyelidik saat ini, pertanyaan utama yang harus dijawab adalah, apakah bermanfaat bagi negara berkembang ini dan lainnya untuk mengadopsi akuntansi akrual? Apakah manfaatnya lebih besar daripada biayanya? Akankah laporan akuntansi akrual menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik dari Departemen Pemerintahan? Agar adil, pertanyaan-pertanyaan ini tetap tidak terjawab. Tidak hanya untuk negara-negara berkembang mengejar akuntansi akrual, tetapi juga untuk negara-negara maju yang telah membuat langkah. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.